Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM E 2019-2316. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 7 akan menjelaskan tentang makalah pemberdayaan dan penyaluran zakat. Saya dari kelompok 5 sebagai pemateri pertama. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses pemberdayaan zakat. Nah, pemberdayaan zakat itu adalah usaha agar dana zakat mampu mendatangkan manfaat dengan cara menyalurkan dana zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan manfaat dan merubah mustahik menjadi muzaki. Baik, di sini pemberdayaan zakat itu sebuah usaha untuk menyalurkan dana-dana zakat agar lebih produktif sehingga mendatangkan manfaat kepada umat Islam. Apa sih bedanya distribusi zakat dengan pemberdayaan zakat? Nah, kalau distribusi zakat itu merupakan penyaluran dana zakat yang cenderung kepada kebutuhan konsumtif. Namun, jika pemberdayaan zakat itu penyaluran dana zakat yang lebih mengarah ke sektor produktif. Jadi, dana zakat dapat digunakan secara optimal dan tidak terbatas kepada hanya kepada fakir miskin, tapi kepada pendidikan anak yatim piatu, modal usaha orang miskin. Jadi, jika seorang miskin diberikan modal usaha, itu akan membuat hidup kedepannya itu menjadi lebih baik. Nah, ada lagi sebagai bantuan kesehatan, bantuan kepada musyafir, dan bencana-bencana alam lainnya. Nah, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Tanjung dari kelas ES7 NIM E 2019-2315. Di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 5 akan menerangkan tentang strategi pemberdayaan zakat. Peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan merupakan peranan yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Masyarakat pada umumnya hanya mengetahui bahwa tujuan dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin. Namun, tujuan zakat tidak hanya sebatas itu. Target utama dari pengaplikasian zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan, baik miskin moral maupun miskin material. Maksud dan tujuan zakat sendiri yaitu mewujudkan standar kehidupan normal bagi umat agar dapat mengemban amanat Allah sebagai khalifah di muka bumi. Pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat maupun badan amil zakat. Salah satunya itu Basnas yang biasa dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional. Tujuan pengelolaan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selanjutnya, pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat adalah pengusahaan untuk mendatangkan hasil dan manfaat. Pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang memiliki maslahat bagi masyarakat muslim, khususnya masyarakat muslim yang kurang mampu. Pendayagunaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahik, seperti pemberian bantuan modal usaha. Selain itu, pemberdayaan zakat adalah usaha agar dana zakat mampu mendatangkan manfaat dengan cara menyalurkan dana zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan manfaat dan merubah mustahik menjadi muzaki. Pembagiannya bisa dengan cara tradisional konsumtif ataupun kontemporer produktif. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinastia Iriani Azahroh, NIM E 2019-2303. Pemateri ketiga akan menjelaskan tentang proses penyaluran zakat.
Aspek penyaluran zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan zakat nasional. Program-program penyaluran zakat akan memengaruhi persepsi dan kepercayaan publik mengenai pengelolaan zakat, apakah tepat sasaran atau tidak. Wajah pengelolaan zakat akan sangat dipengaruhi oleh kinerja penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat resmi, baik Basnas maupun LAZ. Dalam konteks Indonesia, penyaluran zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Mustahik sendiri yaitu orang yang berhak menerima zakat. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Pelaksanaan pendistribusian zakat biasanya dilakukan dengan mengumpulkan mustahik dalam satu tempat. Kemudian di sana diagendakan acara penyerahan pendistribusian, kemudian dalam bentuk lain. Amil datang langsung untuk mendistribusikan zakat ke mustahik yang terutama berada di daerah-daerah jauh dan terpencil. Untuk kegiatan seperti pelatihan maka perlu diagendakan terlebih dahulu. Misal nih, ketika mau membagikan zakat, maka kita harus mendata dulu siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Baru setelah itu ketika sudah terkumpul data-datanya, baru kita kumpulkan jadi satu dalam suatu bentuk agenda atau apa. Kemudian amil membagikan zakat tersebut kepada para mustahik. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya Ibnu Daniel, NIM E2019-2313 dari kelompok 5 sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang proses penyaluran zakat. Ya, dalam konteks Indonesia, penyaluran zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Penyaluran zakat, sedekah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya meliputi 5 bidang penyaluran, yaitu 1. Bidang ekonomi. Bidang ekonomi yaitu dengan cara memberikan dana kepada masyarakat untuk modal usaha. Bidang pendidikan. Yang kedua, bidang pendidikan yaitu dengan cara memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa yang layak dan membutuhkan bantuan pendidikan. Yang ketiga, bidang kesehatan yaitu mendirikan dan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Yang keempat, bidang dakwah dengan cara memberikan bantuan dan layanan kepada pendakwah untuk berdakwah. Yang kelima, yakni bidang sosial yaitu bidang sosial kemanusiaan, yaitu memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana baik secara moral maupun material. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.